Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS, Sematif akhir semester atau biasa juga disebut dengan ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas. Nah, ini mata pelajaran Penjaskes atau PJOK. Nah, di dalam video ini nanti ada pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya semester 2. Nah, ini kurikulum Merdeka khusus untuk kelas 2 sekolah dasar. Lanjut yang nomor 1. Gerak berpindah tempat disebut juga gerak. A. Non lokomotor. B. Lokomotor. C. Manipulatif. Ya, benar jawabannya. Gerak berpindah tempat itu juga disebut dengan B. Lokomotor. Nah, ini dimaksud dari gerak berpindah tempat. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di samping, Benny sedang melakukan gerakan A. Bertumpu, B. Tengkurap, C. Berbaring. Ya, ini dia sedang melakukan push up. Itu ya, bertumpu, bukan berbaring, apalagi tengkurap. Ini dia bertumpu kepada tangannya ini untuk melakukan push up. Soal nomor 3. Saat melakukan langkah biasa, pandangan mata ke arah titik. A. Bawah, B. Atas, C. Depan. Ya, melakukan langkah biasa ini pandangan kita harus, ya, jawabannya itu C. Ke depan, jangan ke atas apalagi ke bawah. Jadi pandangan kita pas melakukan langkah biasa, pandangan kita harus berpacu ke depan. Soal berikutnya nomor 4. Gerakan melompat bertumpu pada A. Lengan, B. Tangan, C. Kaki. Ya, kalau melompat itu kita bertumpu pada, ya, benar jawabannya adalah C. Kaki. Nah, kita kalau melompat bertumpu kepada kaki kita, misalnya sebelah kaki atau dua kaki. Nomor selanjutnya 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini agak buram, biasanya di dalam buku pun buramnya seperti ini. Jadi tanyakan saja kepada bapak dan ibu guru kita. Gerak yang terdapat pada gambar di samping atau di atas ini adalah A. Berenang di air, B. Berjalan di air, C. Meluncur di air. Nah, ini air, berarti dia berjalan atau berenang atau meluncur di air. Jawabannya adalah, ya, berjalan di air, B. Nah, ini ada seorang anak yang sedang berjalan di air, di airnya, dan masih bisa wajahnya atau kepalanya itu di permukaan ini dan badannya di dalam air, dan dia berjalan. Soal berikutnya nomor 6. Permainan penguin dan singa laut dapat menumbuhkan sikap A. Individu, B. Kerjasama, dan C. Kemenangan. Ya, penguin dan singa laut dapat menumbuhkan sikap, ya, kerja sama. Jawabannya adalah B. Kalian pasti tahu jawabannya ini, penguin dan singa laut ini permainan yang menumbuhkan sikap kerjasama. Soal nomor 7. Sebelum melakukan olahraga sebaiknya melakukan A. Pendinginan, B. Kejar-kejaran, C. Pemanasan. Ya, jawabannya kita sebelum melakukan olahraga itu, ya, benar, pemanasan terlebih dahulu supaya otot-otot kita tidak kaku dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nomor selanjutnya 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Gerakan yang ada pada gambar di atas ini adalah A. Menahan pasangan, B. Mendorong pasangan, C. Menarik pasangan.
Ya, jawabannya ini yang benar adalah, ya, ini dia sedang melakukan menarik pasangan atau menarik temannya, dia saling mendorong. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas atau di samping ini, Edo sedang melakukan gerakan A. Setengah jongkok, B. Jongkok penuh, C. Loncat jongkok. Nah, ini si Edo sedang melakukan benar setengah jongkok. Jadi dia melakukan ini gerakan setengah jongkok. Soal selanjutnya nomor 10. Dalam melakukan gerakan menangkap bola sebaiknya menggunakan A. 2 tangan, B. 1 tangan, C. jari tangan. Ya, sebaiknya kita, nah benar, ini maksudnya 2 tangan. Jawabannya adalah yang A. Jadi kita harus menangkap bola harus menggunakan 2 tangan supaya tangan kita tidak cedera, apalagi jangan menggunakan jari tangan. Lanjut soal berikutnya nomor 11. Berpegangan dengan kuat saat bergelantungan bertujuan untuk melatih kekuatan A. Otot tangan, B. Otot kepala, C. Otot kaki. Kita tahu kalau kita bergelantungan itu ya untuk melatih otot. Benar, jawabannya adalah otot tangan kita. Beda, bukan melatih kepala kita apalagi kaki kita. Kalau berjalan, berlari, nah itu melatih otot kaki kita. Kalau bergelantungan itu melatih otot tangan kita. Soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada dari 1 sampai 10. Dia berurutan. Anggota tubuh yang digunakan untuk bertumpu pada saat melakukan gerakan seperti gambar di atas yaitu A. Tangan, B. Kepala, C. Punggung. Nah, ini benar, ini ada bertumpu di punggung kita atau di sini kita. Dia sebenarnya, nah ini kita berguling-guling sampai berdiri. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kepala kita itu salah, apalagi tangan kita. Yang benar, paling benar ini di punggung kita. Soal nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Gerak dasar yang ada pada gambar di atas adalah melompat dengan A. 1 kaki, B. 2 kaki, dan C. 3 kaki. Dan 3 kaki ini jelas salah karena kita mempunyai 2 kaki. Jadi apakah jawabannya 1 kaki atau 2 kaki? Ya, benar, jawabannya ini 2 kaki. Dia melompat menggunakan 2 kaki. Nah, ini terus ini dan seterusnya. Soal nomor 14. Agar tidak cedera dalam berolahraga sebaiknya melakukan, nah ini tadi makan, pemanasan dan tidur. Tadi ada di nomor selanjutnya. Ini soalnya sama, jawabannya sama, pemanasan terlebih dahulu supaya tidak cedera atau tidak hal yang tidak kita inginkan. Soal nomor 15. Lari zigzag disebut juga dengan lari A. Lari berkelok-kelok, B. Lari secara lurus, C. Lari depan ke belakang. Ya, zigzag ini kita lari ini seperti gini. Nah, ini gini dan seterusnya, itu lari berkelok-kelok dari sebelah kiri kanan dan seterusnya, dari bawah ke atas, ke bawah ke atas. Nah, itu disebut lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Soal nomor 16. Gerak yang bisa ditiru dari gerakan kelinci adalah A. Menari, B. Lurus, C. Melompat. Ya, benar, jawabannya itu melompat. Kita yang bisa ditiru dalam kelinci itu adalah melompat.
Soal berikutnya nomor 17. Gerak lokomotor adalah gerak dengan berpindah tempat. B. Gerak dengan tidak berpindah tempat. C. Gerak dengan selalu lurus ke depan. Nah, kita tadi nomor 1 itu gerak dengan berpindah tempat disebut lokomotor, jawabannya berarti ini A. Nah, jadi kalau kalian bingung tidak bisa menjawabnya, cari aja ada di halaman sebelumnya atau di nomor sebelumnya. Kalian cari saja, mudah-mudahan itu dapat. Nah, seperti itu. Soal berikutnya nomor 18. Berdiri dengan satu kaki dan menekuk kaki yang lain ke belakang bertujuan untuk melatih A. Keseimbangan, B. Kekuatan kaki, C. Kepala dan tangan. Ini kepala dan tangan jelas salah. Kekuatan kaki ini yang benar, tapi yang paling benar ini berdiri satu kaki untuk menekuk keseimbangan, itu bertujuan untuk melatih keseimbangan kita. Jadi jawabannya adalah yang bagian A. Soal berikutnya nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini tempat bermain pada gambar di atas disebut A. Di kolam renang, B. Di lapangan bola, C. Di pantai. Ya, ini jelas ini ada airnya, dan ini airnya ini kering. Jadi ada di kolam renang. Jawabannya A. Soal berikutnya nomor 20. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan titik-titik di air. A. Berlari, B. Lurus, C. Berjalan. Benar, jawabannya ini ketika menjaring ikan kita terdapat gerakan berjalan di air. Jawabannya C. Kita lanjut yang bagian esai. Perhatikan gambar di bawah ini. Gerak dominan yang ada pada gambar di atas adalah, iya, nih dia melempar bola, menangkap bola. Berarti dominannya adalah melempar dan menangkap bola. Nomor 22. Permainan estafet bola di air dilakukan di kolam yang, iya, bukan di kolam yang dalam yang dalam, tapi yang dangkal atau kering. Soal nomor 23. Gerak dominan saat melakukan permainan bola tangan adalah titik dan titik bola. Sama, di jawabannya melempar dan menangkap bola. Nih. Soal berikutnya nomor 24. Anggota tubuh yang dominan digunakan dalam permainan bola tangan adalah, ya ini sudah sebutnya, itu tangan, bola tangan, berarti tangan kita yang dominan. Nomor 25. Jadi kalian jangan terlalu pusing menjawabnya. Ini sudah jelas jawabannya, karena permainan bola tangan, berarti jawabannya adalah tangan, terpacu. Nomor 25. Menirukan gerak binatang berjalan menggunakan untuk melatih kaki agar tidak, ya agar tidak apa? Benar, tidak kaku. Nomor selanjutnya 26. Dalam suatu permainan jika ada yang kalah harus bersikap, ya harus bersikap marah atau sombong. Salah, jawabannya harus rendah hati. Walaupun kita kalah, kita menang, kita harus tetap rendah hati. Apalagi kita kalah ini, kita harus menerima kekalahan kita. Soal nomor 27. Gerakan menekuk lutut setengah jongkok bertujuan untuk melatih kekuatan, ya setengah jongkok ini untuk melatih kekuatan otot paha atau otot kita, otot kaki kita, yang jelas otot paha. Nomor 28. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, Udin sedang melakukan gerakan, ya menekuk setengah
jongkok. Jadi sama dengan jawabannya yang ada di pilihan ganda. Jadi jawabannya kalian cari aja di sana jika ada, jika tidak ada kalian pikirkan sendiri apakah jawabannya yang paling masuk akal. Tidak mungkin kan ini gerakan terbang apalagi melompat. Nah ini jelas menekuk lutut setengah jongkok. Nomor 29. Gerak dasar dalam permainan kucing jongkok adalah gerak lari dan titik. Ya, menekuk lutut. Menekuk lutut. Oke, soal yang nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini. Arah gerakan pada gambar di atas adalah harus saling mendorong ke depan. Nah, ini saling mendorong, adu kekuatan. Nah, itu sudah selesai dalam bagian esai. Nah, bagian uraiannya ada 1 sampai 5. Sebenarnya ada, kalian nanti dijeda aja. Saya langsung jawabannya di sini. Nah, jeda aja videonya. Oke. Ingat ya, jeda aja videonya, nggak apa-apa. Ini saya langsung jawabannya untuk melatih adik-adik di rumah. Oke, nomor terakhir. Ini aja ya. Oke, ini melempar bola, menangkap bola dan sebagainya. Silahkan dijeda aja videonya, nanti jawabannya nanti seperti ini: gerakan berlari, gerakan melompat, gerakan menjaring ikan, terus 2 gerak menekuk lutut, dan ini permainan melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Ini permainan yang dilakukan gerak dasarnya.